ingin menjelaskan jalur terpendek dari peta yang ada, di mana itu dari titik A bawah yaitu A, di mana titik A itu adalah Kupang Barat dan menuju ke titik B. Titik B-nya adalah Kupang Timur. Nah, ibu dosen dan teman-teman bisa melihat gambar yang ada di layar monitor. Baik teman-teman dari dosen, dari sini kami dari kelompok 3 ingin menjelaskan jalur terpendek dari vertex A ke vertex B, di mana vertex tujuannya itu adalah A, B, C, D, E, F, dari sini kita memiliki vertex tujuan dari A menuju B. Nah, kemudian kita tentukan vertex awal atau vertex asal. Yang pertama itu A. Dari A ke A menuju B. Jadi kita bisa tulis dengan 0A. Kemudian dari A dengan B, karena jarak dari titik A ke titik B itu adalah 21, maka kita tulis 21A. Kemudian kita tentukan jarak dari titik A ke titik C, di mana jarak dari titik A ke titik C itu adalah 20. Kita tulis 20A. Selanjutnya kita tentukan jarak dari titik A ke titik B, di mana jarak dari titik A ke titik B sendiri itu adalah 19, maka 19A. Lalu selanjutnya kita tentukan jarak dari titik A ke titik B. Nah, jarak dari titik A ke titik B itu adalah 23A. Selanjutnya kita lihat apakah jarak dari titik A ke titik B. Nah, karena A dengan E tidak terhubung, maka bisa kita tulis bahwa A dengan E itu memiliki jarak yang sama dengan ini. Karena titik A ada terhubung dengan B, C, D, dan E, maka selain itu kita bisa tuliskan jaraknya itu adalah yang ini. Kemudian karena blok A ini tidak bergerak lagi, maka kita langsung membuat titik tersebut jadi permanen. Kita kasih kotak supaya kita bisa pandai kalau titik ini sudah permanen. Nah, kemudian bisa kita lihat dari sini, kita lihat mana yang paling kecil dari angka-angka yang ada. Nah, itu di bagian D, yaitu 19A. Jadi karena 19A lebih kecil dari semua, maka kita langsung beri tanda yaitu tanda permanen ke titik 19A. Oke, karena titik 19A ini berada di D, maka yang selanjutnya adalah vertex asalnya itu adalah D. Oke, kita lihat D ke B itu, karena D ke B itu kita 3, maka kita masih tulis yang paling kecil yaitu 24A. Selanjutnya D ke C. Nah, karena D ke C itu 12. Nah, 12 itu kita jumlahkan dengan yang 19. Itu hasilnya D ke C itu adalah 3, maka kita jumlahkan
19 dengan 3 itu jadinya 22. Nah, karena 22, maka yang lebih kecil itu adalah 20A. Jadi kita masih tulis yang 20A. Nah, langkah selanjutnya kita lihat jarak dari titik D ke titik E. Karena jarak dari titik D ke titik E itu adalah 14, jadi kita jumlahkan 14 dengan 19. Di mana 14 ditambah 19 itu adalah 33. Nah, karena dia 33, jadi kita lihat apakah 33 lebih kecil dari 23. Nah, karena 23 yang lebih kecil, maka kita masih tulis yang 23. Selanjutnya kita lihat jarak dari titik D ke titik F. Nah, karena jarak dari titik D ke titik F masih atau tidak berhubungan, jadi kita masih tulis dia infinity. Selanjutnya kita tentukan jarak dari titik D ke titik G. Karena dia tidak bertetanggaan, maka masih infinity. Selanjutnya kita lihat DH itu 10. Jadi bisa kita tulis 19 ditambah 10 itu 20 D. 29 D. Selanjutnya kita lihat jarak dari titik D ke titik I. Karena tidak bertetanggaan, maka dia masih infinity. Oke, selanjutnya kita lihat jarak dari titik D ke titik J. Masih infinity. Terus jarak dari titik D ke titik K itu masih infinity. Kemudian jarak dari titik D ke titik L itu masih infinity. Nah, untuk karena L, E, L, O, P itu satu jalur, maka itu tidak terhubung dengan titik D, jadi itu tetap infinity. Oke, jadi langkah selanjutnya itu kita lihat lagi mana angka yang paling kecil. Nah, di sini ada 20A. Itu jadi kita turunkan yang 20A ini. 20A. Nah, jangan lupa kita langsung buat dia ke dalam bentuk yang permanen. Nah, kita lihat 20A ini berada di titik yang mana atau vertex asal yang mana? Vertex tujuan yang mana? Karena vertexnya itu berada di C, tadi kita tulis di sini C. Nah, kita lihat jarak dari titik C ke titik P itu adalah 12, maka 12 ditambah dengan 20 itu adalah 32. Karena 21 lebih kecil dari 32, jadi kita masih tulis yang 21. Selanjutnya kita lihat jarak dari titik C ke titik E. Jarak dari titik C ke titik E itu ya karena tidak bertetanggaan dia infinity, tapi di sini yang lebih kecil itu adalah 23A, jadi kita tetap tulis yang 23A. Selanjutnya kita lihat jarak dari titik C ke titik E. Karena dari titik C ke titik E itu tidak bertetanggaan, berarti dia masih infinity atau tertinggal. Selanjutnya jarak dari titik C ke D itu sama saja karena dia tidak bertetanggaan, dia masih infinity. Selanjutnya jarak dari titik C ke titik H itu karena sama karena dia bertetanggaan, tapi karena dia bertetanggaan, tapi di situ nilai terkecilnya adalah 29D, maka kita turunkan yang 29D. Selanjutnya kita lihat dari titik C ke titik I. Itu adalah jaraknya dari titik C ke titik I adalah 6. Maka kita jumlahkan yang 20 ditambah 6, tadinya 26 C. Selanjutnya kita lihat jarak dari titik C ke titik J. Itu karena 15. Jaraknya itu adalah 15, maka 20 ditambah 15 itu sama dengan 35 C.
Selanjutnya kita lihat jarak dari titik C ke K. Nah, di sini karena jarak dari titik C ke K, L, N, N, O, dan P itu tidak terhubung atau tidak bertetanggaan, jadi dia masih infinity. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan. Waktu selanjutnya saya berikan kepada rekan saya untuk menjelaskan langkah berikutnya. Terima kasih. Lihat angka yang paling kecil yaitu 21A. Langsung kita beri tanda permanen. Lalu kita lihat perspektif tujuannya yaitu B. Lalu kita lihat BKE itu jarak infinity. Nah, karena infinity tetapi 23A masih lebih kecil, jadi kita tetap tulis 23A. Lalu kita lihat jarak dari BKF. BKF masih infinity. Dan kita lihat jarak dari BKG. BKG juga tetap infinity. Lalu kita lihat jarak dari BKH. BKH tetap infinity, tetapi kita lihat bahwa yang paling kecil yaitu 29D. Lalu kita lihat BKI. BKI infinity, tetapi 26 masih lebih kecil, jadi kita tulis 29C. Lalu kita lihat jarak dari BKK. BKK masih kita lihat jarak dari BKJ infinity, jadi kita tetap tulis 35C. Lalu kita lihat lagi jarak dari BKK. BKK itu BKJ, kita lihat jarak dari BKJ yaitu 19 ditambah 21 42 40. Kita lihat jarak dari BKJ yaitu 19, maka 19 ditambah 21 40, tetapi kita lihat bahwa 35C masih lebih kecil, jadi kita tulis 35C. Lalu kita lihat jarak dari BKK. BKK itu infinity, jadi kita tetap tulis infinity. BKL infinity juga. BKN masih infinity. BKN masih infinity. BKO infinity. Dan yang terakhir BKP infinity. Lalu kita lihat lagi yang paling kecil yaitu 23A. 23A kita turunkan, langsung kita kasih kotak permanen. Lalu kita lihat vertex tujuannya di E. Maka kita lihat jarak dari EKF adalah 9 ditambah 23 32E. Selanjutnya jarak dari EKG. Jarak dari EKG infinity. Jarak dari EKH masih infinity, tetapi masih lebih kecil 29D, jadi kita tetap tulis 29D. Lalu kita lihat jarak dari EKI. EKI itu masih infinity, tetapi lebih kecil 26C, maka kita tulis 26C. Lalu EKJ infinity, tetapi kita tulis 35C karena masih lebih kecil 35C. Lalu EKK infinity, dan karena mereka satu jalur infinity semua. Selanjutnya kita lihat lagi yang paling kecil yaitu 26C. 26C kita turunkan, lalu kita beri kotak dan kita lihat vertex tujuannya yaitu I. Lalu kita lihat jarak dari IKF. Jarak dari IKF infinity, tetapi masih lebih
kecil 32E maka rumus 32E. Lalu IKG infinity, IKH IKH maka kita tambah dengan 26 sehingga jarak dari IKH 6 ditambah 26 menjadi yang kedua saya dari 29D kita berlaku 29D. Lalu IKJ 12 ditambah 26 38 I. Tidak I, tetapi 35C masih lebih kecil jadi kita tetap tulis 35C. Lanjut jarak dari IKK masih infinity. IKK 4 maka 30 I. Lanjut lagi jarak dari IKL. Jarak dari IKL infinity. Jarak dari IKM. Untuk yang berikutnya itu kita mencari yang terkecil di mana 29D. Dan 29D itu di vertex H. Dan vertex awalnya itu H. H menuju F itu infinity. Dan kita lihat di sini 32 lebih kecil dan kita tulis kembali 32E. H menuju G 8 ditambah 29D menjadi 37H. H menuju J infinity dan kita lihat 35C lebih kecil. Untuk H menuju K infinity juga dan kita lihat 30 lebih kecil 30i. H menuju L itu 7 ditambah 29 36H. H menuju M infinity. H menuju N infinity juga. H menuju O infinity juga. Nah, untuk yang berikutnya itu kita mencari yang terkecil, di mana yang terkecilnya itu 30i. 30i kita turunkan dan kita perpanjangkan. Dan vertexnya itu vertex 30i itu di K. K menuju F yaitu infinity dan 32E lebih kecil dan kita turunkan 32E. H menuju G 8 ditambah 30I 39K. Nah, untuk yang berikutnya itu kita mencari yang terkecil, di mana yang terkecilnya itu 30i dan 30i kita turunkan dan kita permanenkan. Di mana vertex 30 itu di K. K menuju F itu infinity dan kita lihat 32E lebih kecil dan kita turunkan 32E. K menuju G infinity juga dan kita lihat 37 lebih kecil, kita turunkan lagi. Nah, untuk yang berikutnya itu K menuju J yaitu infinity dan kita lihat di sini 30C lebih kecil dan kita turunkan. Untuk yang berikutnya itu K menuju L
di mana K menuju L itu 5 ditambah 30 I itu menjadi 35K. K menuju M infinity. K menuju N infinity juga. K menuju O infinity juga. K menuju P infinity juga. Nah, untuk yang berikutnya itu kita mencari lagi yang terkecil, di mana yang terkecilnya itu 32E, dan kita turunkan 32E dan kita permanenkan, di mana 32E itu di vertexnya F menuju G, yaitu 3 ditambah 32 menjadi 35F. K menuju J infinity, dan kita lihat di sini 35C lebih kecil. K menuju L yaitu 5 ditambah 37, dan karena 35K lebih kecil maka kita turunkan 35K. K menuju M yaitu, nah oke, yang berikutnya itu kita mencari yang terkecil, di mana yang terkecilnya itu 32E. 30i anjir. Nah, untuk yang berikutnya itu kita mencari yang terkecil lagi, di mana 32E, dan 32E kita turunkan dan kita permanenkan, di mana 32E itu di vertex F menuju G 3 ditambah 32 yaitu 35F. F menuju J yaitu infinity, dan di sini 35C lebih kecil dan kita turunkan. F menuju L infinity, dan di sini 35K lebih kecil dan kita turunkan 35K. F menuju M infinity juga. F menuju N infinity. F menuju O infinity. F menuju P infinity juga. Nah, kita perhatikan di sini angka terkecilnya itu ada 3, yaitu 35F, 35C, dan 35K. Nah, kita pilih salah satunya, yaitu 35F. Kita perlukan. Jangan lupa diberi tanda permanen. Nah, kita lihat di sini 35F-nya itu berada di vertex tujuan G. Maka kita tulis di vertex awalnya itu G. Selanjutnya kita lihat G menuju J infinity. Karena infinity lebih besar, maka kita tetap turunkan 35C. Selanjutnya G menuju L. G menuju L 7, maka 7 ditambah 35 yaitu 42. Maka kita tulis di sini 42G. Karena 42G itu lebih besar dari 35K, maka kita turunkan 35K. Selanjutnya dari G ke N yaitu infinity. Dari G ke
Selanjutnya kita lihat di sini angka terkecilnya itu berapa. Di sini 35, kita pilih salah satunya. 35C, maka diturunkan 35C. Diberi tanda permanen. Kita lihat di sini 35C nya itu berada di vertex tujuan J. Maka kita tulis di sini vertex awalnya itu J. Setelah itu kita lihat J K L. J K L nya itu infinity. Infinity itu lebih besar dari 35, maka kita tetap turunkan 35K. Dari selanjutnya dari JKM. JKM itu 9, maka kita tambahkan 9 tambah 35 yaitu 44. Kita tulis di sini 44J. Selanjutnya JKN 13 ditambah 35 yaitu 48. Kita tulis di sini 48J. Selanjutnya JKO. JKO itu 20 ditambah 35, 55. Kita tulis di sini 55J. Selanjutnya JKP itu 35 tambah 35, 70. Kita tulis di sini 70J. Setelah itu kita lihat yang paling terkecilnya itu 35K, maka kita turunkan 35K diberi tanda permanen. Kita lihat di sini 35K itu berada di vertex tujuan L. Maka kita tulis di vertex awalnya itu L. Selanjutnya kita lihat L menuju M. L ke M itu 4, maka 4 tambah 35, 39 L. Selanjutnya L ke N. L ke N itu infinity. Karena infinity lebih besar dari 48J, maka kita tetap turunkan 48J. Selanjutnya LKO infinity lebih besar dari 55J, maka kita tetap turunkan 55J. Selanjutnya juga sama dengan LKP, itu juga infinity, maka kita turunkan 70J. Ini kita lihat yang paling kecil di sini adalah 39L. Jadi kita turunkan 39L, lalu kita permanenkan. 39L ini berada di vertex M. Jadi kita lihat vertex asalnya dari vertex M. Lalu dari vertex M ke vertex N itu jaraknya adalah 5. Jadi 39 ditambah 5 adalah 44. Jadi 44 M. Di sini 44 M karena 44 M itu lebih kecil dari 48 J. Berikutnya dari M ke O itu jaraknya infinity karena tidak bertetanggaan. Jadi kita turunkan 55J. Begitu juga M ke P infinity, jadi kita turunkan 70J. Lalu yang berikut kita lihat yang paling kecil di sini adalah 44M, jadi kita turunkan. Lalu kita permanenkan. 44M itu berada di vertex M. Jadi vertex asalnya adalah M, mana dari titik N ke O jaraknya adalah 8.
Jadi 44 ditambah 8 adalah 52 N. Lalu dari titik N ke titik P karena tidak bertetanggaan jadi infinity. Lalu jadi kita turunkan 70J karena 70J lebih kecil dari infinity. Berikutnya kita turunkan 52N. Lalu kita kemanakan. Nah, 52N ini berada di titik O. Jadi titik asalnya adalah O. Dari titik O menuju ke titik P, jaraknya adalah 17. Jadi 17 ditambah 52 adalah 69 O. Jadi jarak dari titik A ke titik P adalah 69. Untuk rute terpendeknya kita bisa lihat di sini 69 itu berada di titik P. Lalu kita lihat di bawahnya 69, sampingnya adalah O. Jadi sebelum P-nya adalah O. Kita lihat ke O. O adalah 52N. Jadi vektor sebelumnya adalah N. Kita lihat ke M. M itu 44M. Jadi vektor sebelumnya adalah M. Lalu kita lihat pada M. Di situ 39L. Jadi vektor sebelumnya adalah L. Lalu kita lihat ke vertex L. Dengan vertex L itu 35K. Jadi vektor sebelumnya adalah K. Lalu kita lihat pada K itu 30I. Jadi vektor sebelum K adalah I. Lalu kita lihat pada yang I itu ada di 26C. Jadi vektor sebelumnya adalah C. Lalu kita lihat lagi di C di 20A. Jadi vektor sebelum C-nya adalah A. Jadi rute perjalanan terpendeknya itu dari A menuju C ke I ke K ke L ke M ke N ke O dan ke P dengan jarak totalnya adalah 69. Kita sudah mendapatkan jarak terpendeknya yaitu 69 melalui titik A, C, I, K, L, M, N, O, dan P. Di mana A ke C itu 20 ditambah C ke I itu 6 jadinya 26 ditambah I ke K itu 4 jadinya 30 ditambah K ke L itu 5 jadinya 35 ditambah L ke M nya itu 4 jadinya 39 ditambah N ke N nya 5 jadinya 44 ditambah N ke O nya 8 jadinya 52 dan ditambah O ke P nya itu 17 jadinya 69. Jadi terbukti dari tabel yang dikerjakan sebelumnya. Terima kasih.